Langit senja sore itu memantulkan warna jingga yang sama seperti hari aku kehilanganmu, Raka. Tapi kini, warna itu tak lagi terasa kelam. Ia menjadi cahaya yang menenangkan, seperti pesan lembut dari surga bahwa kamu masih ada. Di setiap hembusan angin, di setiap pesawat yang terbang menembus awan. Aku bukan lagi Anjani yang dingin dan keras seperti dulu. Aku telah belajar bahwa cinta bukan sekadar memiliki, melainkan melepaskan dengan doa. Bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari keabadian rasa. Di setiap langkahku menatap langit, aku tahu ada sepasang mata yang masih menatapku dari atas sana. Ada senyum yang pernah membuat hatiku luluh, dan kini menjadi alasan aku bertahan. Dan di dalam hati kecilku, aku berbisik pelan. Terbanglah tinggi, Raka. Aku akan terus menjaga langit yang dulu kau titipkan padaku. Cinta yang sejati tidak pernah hilang. Ia hanya berganti wujud, dari tangan yang menggenggam menjadi angin yang memeluk, dari suara yang memanggil menjadi keheningan yang hangat. Dan jika suatu hari kita bertemu lagi di antara awan-awan itu, aku tahu kita akan saling mengenal tanpa perlu kata, karena cinta ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap pagi aku menatap pantulan wajahku di cermin. Bedak tipis, lipstik lembut warna mawar, dan senyum yang kupaksakan menjadi topeng. Orang-orang bilang aku wanita kuat, elegan, mandiri. Mereka tak tahu, di balik blazer mahal dan langkah pasti, ada hati yang sudah lama kehilangan arah. Aku, Anjani Ramadhani, 35 tahun. Janda. Kata itu seperti bayangan yang terus mengikutiku, bahkan di tengah keramaian. Dunia mungkin mengagumi posisiku, CEO perusahaan penerbangan ternama, pemimpin yang disegani banyak orang. Tapi ketika malam tiba, semua gelar itu tak berarti apa-apa. Yang tersisa hanya hening dan aroma kopi dingin yang tak habis diminum. Terkadang, aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku tertawa lepas? Kapan terakhir kali aku merasakan hangatnya pelukan seseorang tanpa harus menahan gengsi atau berpura-pura kuat? Aku sudah terlalu lama mengandalkan logika, terlalu sering menekan emosi agar tak terlihat lemah. Hidupku seperti pesawat di langit, terbang tinggi, tapi kesepian di ketinggian. Semua orang menatap dengan kagum, tapi tak ada yang tahu betapa sepinya udara di atas sana. Hari ini, aku duduk di ruang kerjaku di lantai 30, menatap jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta yang kelabu. File laporan menumpuk, panggilan rapat menunggu, tapi hatiku kosong. Asistenku Dina mengetuk pintu pelan. Bu Anjani, klien dari Singapura membatalkan pertemuan besok. Aku menghela napas panjang. Tentu saja. Selalu ada alasan. Setelah Dina keluar, aku menyandarkan kepala di kursi. Aku tahu posisi ini tidak mudah. Dunia bisnis tak mengenal belas kasih, apalagi pada seorang perempuan yang sudah tak bersuami. Setiap langkahku harus 2 kali lebih kuat, 2 kali lebih cermat. Tapi kadang, aku lelah menjadi sosok sempurna yang semua orang harapkan. Telepon genggamku bergetar, pesan dari sahabatku Nia. Kau masih di kantor? Pulanglah, dunia tidak akan runtuh walau kau istirahat. Aku tersenyum hambar. Andai dunia tahu, rumahku bukan tempat istirahat, tapi tempat paling sunyi yang pernah kusinggahi. Malam nanti aku akan pulang, menyalakan lampu-lampu besar di rumah mewah yang terasa terlalu luas untuk satu jiwa. Mungkin menatap langit lagi dari balkon, sambil memikirkan sesuatu yang tak pernah datang. Seseorang yang mampu membuatku merasa hidup lagi. Aku meneguk kopi terakhirku yang sudah dingin, merapikan berkas, dan menyiapkan hati untuk hari esok. Aku tidak tahu bahwa tak lama lagi hidupku akan berubah. Bukan karena angka di laporan, bukan karena proyek besar, tapi karena satu pertemuan kecil yang akan mengguncang duniaku. Sebuah pertemuan yang tak terduga, dengan seorang pria bernama Aji. Pagi itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut menyalin isi hatiku. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer,
menciptakan gema yang menggema di seluruh koridor. Di tangan kiriku, map tebal berisi revisi kontrak yang gagal kutandatangani kemarin. "Selamat pagi, Bu Anjani," sapa beberapa staf yang kulalui. Aku tersenyum tipis, senyum profesional yang sudah kulatih bertahun-tahun. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Pukul 9 tepat, rapat dengan tim marketing dimulai. Suara mereka bergantian memaparkan strategi baru. Tapi pikiranku berkelana entah kemana. Aku menatap layar proyektor tanpa benar-benar melihat. Ada rasa sesak yang menggantung di dada. Mungkin sisa dari kekecewaan semalam. Mungkin juga kelelahan yang menumpuk terlalu lama. "Bu, bagaimana pendapat Ibu soal revisi biaya kerja sama ini?" tanya salah satu direktur muda. Aku tersadar menatapnya datar. "Revisi? Kalian pikir perusahaan sebesar ini bisa dijalankan dengan angka yang tidak matang seperti ini?" Nada suaraku meninggi tanpa kusadari. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tak peduli. Rapat berakhir lebih cepat dari seharusnya. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas berat. Aku tahu aku terdengar terlalu keras, tapi aku tak punya ruang untuk rapuh di depan mereka. Aku berjalan keluar, melewati lorong panjang menuju taman belakang gedung, satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas tanpa harus berpura-pura. Kududukan tubuh di bangku kayu di bawah pohon flamboyan yang mulai berguguran. Helaan napasku bercampur dengan suara burung yang samar. Aku menatap langit, awan bergerak pelan, seperti waktu yang berjalan tanpa peduli pada rasa lelahku. "Maaf, Bu. Apakah Ibu baik-baik saja?" Sebuah suara bariton lembut memecah keheningan. Aku menoleh. Seorang pria berseragam biru lusuh berdiri tak jauh dariku. Di tangannya ada 2 botol air mineral yang masih berembun. Ia terlihat biasa. Kulitnya sedikit gelap, ada noda oli di ujung lengannya, dan senyumnya sederhana. Tapi entah kenapa, ada sesuatu pada tatapan matanya yang menenangkan. "Sepertinya Ibu butuh ini," katanya sambil menyodorkan sebotol air. Aku sempat terdiam. Di dalam posisi sebagai CEO, aku terbiasa dilayani oleh sekretaris, bukan oleh teknisi. Tapi ada ketulusan di sana, dan hatiku yang sedang rapuh seakan menemukan sedikit tempat untuk bersandar. "Terima kasih," ucapku singkat. Suaraku terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. "Kalau marah, jangan dilawan terus, Bu. Nanti bisa capek sendiri." Aku tertegun. Tidak banyak orang yang berani berkata seperti itu padaku. Aku hanya mengangguk pelan, lalu meneguk air itu perlahan. Rasanya dingin dan menenangkan, seolah ikut meredakan bara di dadaku. Ketika kulihat kembali, pria itu sudah melangkah pergi. Dari balik bahunya, aku sempat mendengar rekan-rekan teknisinya memanggil, "Ji, cepat sini, Aji." Rupanya begitu nama pria itu. Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Nama yang sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat di telingaku. Di hari yang sama saat aku kehilangan kesabaran di ruang rapat, semesta mempertemukanku dengan seseorang yang membawa ketenangan dalam bentuk paling sederhana, sebotol air dingin, dan senyum tulus dari seorang teknisi yang bahkan tak mengenal siapa aku sebenarnya. Dan tanpa aku sadari, sejak siang itu, satu nama mulai menempati ruang kecil di hatiku. Aji. Hari berikutnya, udara di kantor terasa lebih padat dari biasanya. Aku menatap layar komputer selama berjam-jam, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi suara percakapan dari ruang sebelah membuat kepalaku pening. Beberapa karyawan tampak tergesa, dan 1-2 kali aku mendengar bisik-bisik tentang proyek yang tertunda. Rasanya dunia tidak pernah memberi jeda. Aku berjalan keluar dari ruanganku, mencoba menenangkan diri. Langkahku tanpa arah membawa ke taman belakang, tempat yang sama di mana kemarin aku bertemu pria itu. Suara gemericik air dari pancuran kecil masih sama menenangkan seperti sebelumnya. Aku duduk di bangku kayu yang sedikit lembab oleh embun, menarik napas panjang, menutup mata. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Telepon genggamku bergetar. Klien dari luar negeri, nada bicaranya tajam, menuntut revisi, menuduh timku lambat. Aku mencoba bersabar,
tapi kesabaranku menipis. Baik, kalau begitu kita batalkan saja kerjasama ini. Ucapku dengan nada tinggi sebelum memutus sambungan. Aku menghempaskan tubuh ke sandaran kursi. Emosiku meletup tanpa kendali. Aku menatap langit yang mulai redup. Semua terasa menyesakan. Tanggung jawab, ekspektasi, kesepian. Kadang aku merasa menjadi pemimpin itu seperti berdiri di tebing, sendirian melawan angin. Maaf Bu, sebuah suara itu lagi, tenang, rendah, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku menoleh. Aji, ia berdiri di sana, membawa 2 gelas plastik berisi jus jeruk. Wajahnya tampak sedikit gugup, tapi senyumnya tetap hangat. Saya dengar ibu marah di telepon. Mungkin minum ini bisa bantu sedikit menurunkan suhu, katanya, masih dengan nada hati-hati. Aku menatapnya lama, antara heran, kagum, dan sedikit kesal. Bagaimana bisa seorang teknisi begitu tenang menghadapi seorang CEO yang baru saja meledak marah? Tahu dari mana aku marah? Tanyaku datar. Ia menggaruk tengkuknya. Suara ibu cukup keras, Bu. Bahkan mesin jet saja kalah. Aku hampir tertawa, tapi gengsi menahannya. Kau berani juga ya bicara begitu pada atasan. Ia mengangkat bahu. Saya cuma ingin ibu tersenyum. Kantor ini lebih terang kalau ibu tersenyum. Ada keheningan di antara kami. Hanya terdengar angin yang menggoyangkan dedaunan flamboyan. Aku menatap jus itu. Warna oranye cerahnya seolah memantulkan cahaya kecil dalam hari yang suram. Aku menerimanya meneguk perlahan. Rasanya asam, segar, seperti membangunkan jiwa yang tertidur. Terima kasih, Aji, kataku pelan. Namanya terasa lembut di lidahku. Ia menatapku sejenak lalu menunduk sopan. Sama-sama, Bu. Kadang yang kita butuhkan cuma sedikit jeda, bukan solusi. Ucapan itu menancap dalam pikiranku. Entah kenapa, kalimat sederhana dari seorang pria biasa terasa lebih bermakna daripada semua motivasi mahal yang pernah kudengar. Ia lalu berpamitan, kembali ke ruang perbaikan mesin. Dari kejauhan, aku memperhatikan langkahnya yang tenang, bahunya yang lebar, dan caranya mengikat tali sepatunya dengan fokus penuh. Ada sesuatu tentang dirinya yang tidak bisa kupahami, sederhana tapi menenangkan, keras kepala, tapi lembut. Saat aku kembali ke ruanganku, tanganku tanpa sadar menggulir daftar karyawan di komputer, mencari namanya. Aji Prasetyo, teknisi senior 30 tahun. Aku tersenyum kecil, entah kenapa, membaca namanya saja membuat hatiku hangat. Malam itu, saat aku duduk di mobil dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berlari di kaca. Ya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak memikirkan klien, laporan, atau rapat. Aku hanya memikirkan satu hal sederhana, senyum seorang pria yang memberiku minuman di tengah amarahku. Dan anehnya, rasanya damai. Malam ini Jakarta berkilau seperti lautan bintang yang tumpah di bumi. Dari balik jendela mobilku, lampu-lampu jalan berlari mundur, menciptakan ilusi waktu yang tak mau berhenti. Tapi pikiranku tak ada di sana. Entah kenapa, sejak siang tadi, aku tak bisa berhenti memikirkan Aji. Namanya sesederhana dirinya. Tapi di kepalaku, nama itu bergema seperti melodi yang tak kunjung padam. Ada sesuatu dalam cara ia memandangku, tenang, jujur, tanpa takut, tanpa pamrih, yang membuatku terus memutar ulang pertemuan singkat itu di dalam benak. Saat tiba di rumah, suasana seperti biasa, sepi, rapi, tapi dingin. Aku menyalakan lampu ruang tamu, lalu berjalan ke dapur hanya untuk menyiapkan segelas teh yang pada akhirnya tak kusentuh. Televisi menyala dengan suara rendah, menampilkan berita ekonomi yang membosankan. Tapi yang kupikirkan hanya senyum Aji. Aku duduk di sofa panjang, melepaskan sepatu, lalu menatap ujung jari kakiku yang bergetar karena dingin. Hati ini aneh, aku terbiasa tegas, logis dan berhati-hati dalam segala hal. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku seperti anak kecil yang baru mengenal degup pertamanya. Malam semakin larut.
Di kamar, aku membuka laptop, berusaha menyibukkan diri dengan laporan keuangan. Tapi setiap kali menatap angka, pikiranku melompat ke arah lain. Aku ingat caranya bicara lembut tapi tidak berlebihan. Caranya berdiri sedikit menunduk ketika berbicara denganku, seolah menghormati tanpa menjilat. Dan yang paling tak bisa kulupakan, kata-katanya. Kadang yang kita butuhkan cuma sedikit jeda, bukan solusi. Aku menghela napas panjang. Aji, pria sederhana yang hidupnya mungkin tak pernah bersinggungan dengan ruang rapat atau kontrak bisnis, berhasil menembus dinding tebal yang selama ini kubangun. Dinding yang bahkan pria kaya dan berpendidikan tinggi pun tak pernah mampu retakan. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela kamar. Rambutku terurai, makeup mulai luntur. Wajah ini masih sama. Wajah perempuan yang mencoba terlihat kuat di dunia yang keras. Tapi malam ini, di balik pantulan itu, aku melihat sesuatu yang baru, seberkas lembut di mata yang lama mengeras. Mengapa aku memikirkannya sejauh ini? Gumamku pada diri sendiri. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang memperlakukanku dengan tulus tanpa melihat siapa aku. Mungkin karena sudah lama tidak ada pria yang membuatku merasa perempuan. Aku tertawa kecil menertawakan kebodohanku sendiri. Tapi di balik tawa itu, ada rasa yang tak bisa kuingkari. Aku merindukan perhatian sesederhana itu. Sebotol minuman dingin, seulas senyum jujur, dan tatapan mata yang tak menilai. Ketika aku berbaring dan lampu kamar kupadamkan, pikiranku masih belum tenang. Setiap kali menutup mata, wajahnya muncul dengan jelas. Mata coklatnya, garis rahangnya, cara ia menunduk sopan. Aku mencoba berdoa seperti biasa sebelum tidur, tapi bibirku hanya mampu menyebut satu nama dalam hati. Aji. Entah sejak kapan, nama itu mulai menempati ruang di pikiranku. Dan lebih menakutkan lagi, aku tak tahu apakah aku siap jika ternyata perasaan ini mulai tumbuh lebih dalam. Langit pagi itu begitu biru, terlalu indah untuk hari yang dimulai dengan segudang rapat dan tumpukan masalah. Aku berjalan cepat melewati hanggar perusahaan. Sepatu hak tinggiku menimbulkan suara berirama di lantai baja. Udara di sana bercampur aroma logam dan solar. Sesuatu yang biasanya tidak kusukai, tapi entah kenapa hari itu terasa menenangkan. Dan di antara deretan pesawat yang mengilap oleh sinar matahari, aku melihatnya lagi. Aji ia sedang jongkok di bawah perut pesawat, tangannya berlumur oli, keningnya berkeringat, tapi senyum di wajahnya tampak ringan. Ada sesuatu tentang cara ia bekerja. Fokus, telaten, seolah seluruh dunia berhenti berputar hanya untuknya dan mesin itu. Aku tak sengaja berhenti di sana lebih lama dari seharusnya. Entah karena ingin mengawasinya, atau karena tanpa sadar aku menikmati pemandangan itu. Seseorang seperti dia tidak seharusnya menarik perhatianku, tapi mataku tetap terpaku. Ketika akhirnya ia menoleh, mata kami bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Ia tersenyum pelan, senyum yang sama seperti pertama kali, tulus, tanpa niat memikat. Aku membalasnya dengan senyum tipis, lalu segera melangkah pergi, pura-pura sibuk menatap berkas di tanganku. Namun langkahku kehilangan arah. Aku tahu aku tersenyum, tapi dada ini berdebar tak karuan. Seolah aku baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Sepanjang siang, pikiranku terbang ke hanggar itu. Setiap kali seseorang memanggil namaku di ruang rapat, aku butuh waktu beberapa detik untuk kembali fokus. Bu Anjani, ibu baik-baik saja? Tanya sekretarisku Dina, aku tersenyum hambar. Baik, hanya sedikit lelah. Padahal bukan lelah. Aku bingung. Antara ingin mengabaikan perasaan ini, atau justru memahaminya lebih dalam. Sore harinya, aku kembali melewati hanggar untuk menuju parkiran. Langit berwarna jingga, dan sinar mentari sore membias lembut di kaca pesawat. Dari kejauhan, aku melihat Aji menutup panel mesin dan menyeka keringatnya. Ia menatapku sekilas, lalu melangkah ke arahku. Sudah mau pulang, Bu? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ya, hari ini panjang sekali. Ia tersenyum. Kalau begitu hati-hati di jalan.
Cuaca sore ini agak berubah, mungkin hujan nanti malam. Ada perhatian di suaranya, kecil tapi nyata. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menjawab, "Kau hafal betul langit ya, Aji?" Ia tertawa kecil. "Teknisi harus tahu tanda-tanda cuaca, Bu. Kalau tidak, pesawat bisa salah lepas landas." Jawabannya sederhana, tapi matanya menatapku seolah ia sedang bicara lebih dari sekadar tentang langit. Ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar. Aku membalas senyumnya singkat dan berjalan pergi. Tapi langkahku melambat, seolah hati ini enggan meninggalkan percakapan sesederhana itu. Di dalam mobil, aku menatap bayangan langit senja di kaca depan. Aku sadar, ada yang mulai berubah dalam diriku. Senyumnya, suaranya, tatapan matanya. Semuanya mulai merasuki pikiranku dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Seorang pria sederhana, dengan seragam lusuh dan tangan berminyak, justru menghadirkan ketenangan yang tidak pernah bisa kubeli dengan kesuksesan. Dan malam itu, saat aku membuka buku catatanku untuk menulis agenda kerja esok hari, tanpa sadar aku menulis sebuah nama di pojok halaman. Aji, namanya kutulis dengan tinta hitam, lalu kutatap lama, hingga akhirnya aku tersenyum sendiri. Aku tidak tahu apakah ini gila atau tidak, tapi aku tahu satu hal, namanya kini telah terukir di pikiranku, seindah warna senja sore ini. Langit malam itu menumpahkan hujan deras, seolah menyalurkan seluruh rasa lelah dunia. Dari balik kaca jendela kantorku di lantai 2, aku menatap derasnya air yang menari di atas aspal. Lampu-lampu jalan berpendar lembut, menciptakan pantulan jingga yang berkilau seperti ribuan kenangan yang belum sempat usai. Semua karyawan sudah pulang. Gedung perusahaan sepi. Hanya suara rintik hujan dan detak jam dinding yang menemani. Aku menatap jam, pukul 8:20. Aku sengaja menunda pulang karena malas berhadapan dengan kemacetan, tapi kini aku hanya terjebak di antara rintik hujan dan hati yang terasa aneh sejak siang tadi. Kupikirkan Aji. Lagi. Entah mengapa namanya selalu muncul di sela-sela pikiranku. Aku mencoba menepisnya, tapi setiap kali ku ingat senyum tenangnya, hatiku bergetar tanpa alasan. Kutatap kembali halaman buku kerjaku yang masih terbuka di meja. Di pojoknya, nama itu masih tertulis, Aji. Aku menghela napas pelan. Kenapa sih harus dia? Gumamku, hampir seperti mengeluh. Ku pungut tas dan memutuskan untuk pulang meski hujan belum reda. Saat melangkah keluar gedung, udara malam yang dingin langsung menyambut, menusuk kulit. Aku berdiri di depan tangga, menatap hujan yang jatuh deras tanpa tanda akan berhenti. Tak ada taksi, tak ada sopir yang menunggu. Semuanya sudah kupulangkan lebih awal. Bu Anjani, suara itu terdengar di balik deru hujan. Aku menoleh, dan di bawah remang lampu halaman, kulihat seseorang berlari kecil sambil membawa payung hitam. Aji. Ia berlari menembus hujan, bajunya sudah setengah basah. "Kenapa ibu belum pulang?" tanyanya, nafasnya sedikit terengah. Aku tersenyum tipis, menunggu hujan reda. Tapi sepertinya hujan tak berniat berhenti. Ia menatapku sejenak, lalu membuka payungnya lebar-lebar. "Kalau begitu, biar saya antar sampai mobil. Tidak baik berdiri lama di udara dingin." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan beriringan di bawah payung itu. Langkahnya perlahan, seolah ia ingin memastikan aku tetap kering. Aku bisa merasakan aroma sabun di tubuhnya bercampur dengan udara hujan. Hangat, bersih, dan menenangkan. Hujan di atas payung menimbulkan bunyi lembut yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Tidak terburu-buru, tidak menanggung beban dunia. Hanya berjalan berdampingan dalam diam yang indah. "Terima kasih." "Aji!" ucapku pelan saat kami tiba di depan mobil. Ia tersenyum, menatapku dari bawah payung. "Sama-sama, Bu. Saya cuman gak mau ibu sakit." Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa kalimat itu terasa menyentuh terlalu dalam. Aku membuka pintu mobil, tapi belum segera masuk. Hujan masih deras, dan dalam cahaya lampu parkir, wajahnya terlihat jelas.
Ada ketulusan yang tak bisa kutemukan di wajah siapapun selama ini. Kau selalu ada di saat yang tepat. Ya, kataku lirih tanpa sadar. Aji menunduk sedikit, senyum kecil tersungging di bibirnya. Mungkin karena saya selalu memperhatikan, Bu. Kalimat itu membuat napasku tertahan sesaat. Perhatian. Kata sederhana itu, tapi terasa seperti sesuatu yang sudah lama tidak kudapatkan. Kami terdiam lagi. Hujan di sekitar seolah memperpanjang momen itu. Payung hitam menjadi saksi dua hati yang diam-diam mulai bergetar di bawah langit malam. Sebelum aku masuk mobil, Aji berbisik pelan. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Hujannya belum mau berhenti. Aku mengangguk, lalu menatapnya sekali lagi sebelum menutup pintu. Dan di antara kaca berembun, kulihat ia masih berdiri di sana, menggenggam payung yang kini hampir tertiup angin. Mobilku melaju perlahan meninggalkan halaman kantor, tapi bayangan dirinya tetap tertinggal di mataku. Entah kenapa, malam itu aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Dan di balik suara hujan yang terus turun, aku sadar, aku mulai jatuh hati. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Entah apa, tapi setiap kali melangkah ke kantor, langkahku seperti membawa getaran yang lain. Seolah udara di ruangan itu kini memiliki aroma yang berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Aku mencoba menepisnya. Aku Anjani, CEO perusahaan besar, perempuan yang seharusnya rasional dan tegas. Tapi setiap kali mataku menangkap sosok Aji di sudut bengkel pesawat, entah mengapa jantungku berdebar dengan ritme yang tak bisa kuatur. Pagi ini, aku meninjau hangar tempat para teknisi bekerja. Langkah-langkahku menggema di antara suara alat berat dan obrolan para pegawai. Aku mengenakan setelan abu-abu dengan rambut terikat rapi. Dari luar semua terlihat profesional seperti biasa. Tapi di dalam dada, badai kecil mulai berputar. Aji sedang menunduk, memeriksa panel pesawat. Seragam birunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap tenang. Sinar matahari pagi memantul di kulitnya, membuatnya terlihat nyata. Saat aku berjalan melewati, tanpa sengaja pandangan kami bertemu. Hanya sedetik, tapi dunia seakan berhenti. Tatapannya hangat, dalam, tapi penuh rasa hormat, membuatku ingin menunduk. Padahal seharusnya aku yang memegang kuasa di tempat ini. Aku buru-buru menatap ke arah lain, berdeham pelan. Pastikan semua sistem dicek 2 kali, Aji. Kataku, mencoba terdengar tegas. Iya, Bu. Saya sudah pastikan semuanya beres. Jawabnya dengan nada tenang, tapi senyumnya, itu membuatku kehilangan fokus sesaat. Saat aku berbalik hendak pergi, aku bisa merasakan tatapannya masih mengikutiku. Dan untuk alasan yang tak bisa ku mengerti, hatiku justru senang. Aku berjalan lebih cepat, seolah ingin melarikan diri dari sesuatu yang bahkan belum terjadi. Siang harinya, aku menatap bayangan diriku di kaca kantor. Apa aku sudah gila, gumamku? Seorang CEO jatuh hati pada teknisi di perusahaannya sendiri. Itu bukan hal yang pantas, bukan hal yang bijak. Tapi mengapa? Setiap kali melihat mata itu, ada rasa nyaman yang tak pernah kurasakan, bahkan dari pria-pria berjas rapi yang sering menemuiku. Beberapa hari kemudian kami kembali bertemu, kali ini di ruang istirahat karyawan. Aku hanya ingin mengambil kopi, tapi Aji sudah berdiri di sana, sedang menuang teh panas ke dalam gelas. Pagi, Bu, ucapnya ramah. Pagi, jawabku singkat, mencoba terlihat biasa. Tapi saat jariku tanpa sengaja menyentuh tangannya saat mengambil sendok, ada listrik kecil yang merambat ke seluruh tubuh. Aku menahan napas, mencoba menertawakannya dalam hati. Tapi begitu menatap matanya lagi, aku tahu, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu di antara kami. Sesuatu yang tak bisa disembunyikan oleh senyum profesional atau basa-basi sopan. Aji menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Aku menghindar, menatap cangkir di tanganku. Jangan pandang aku seperti itu, Aji, ucapku pelan. Ia tersenyum, samar tapi tulus. Maaf, Bu, tapi kadang
Susah untuk tidak melihat sesuatu yang indah di depan mata. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ucapan itu sederhana, tapi caranya mengatakannya tenang, jujur, tanpa niat menggoda, justru menembus dinding yang selama ini kubangun. Setelah ia pergi, aku duduk di kursi ruang istirahat, menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa hidup, bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kuat, tapi sebagai seorang perempuan yang merasakan debaran cinta lagi. Dan dalam hati kecilku, aku berbisik pelan. Hatiku luluh dengan pria ini. Aku sudah lama tak mendapatkan kasih sayang pria. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap langkahku menuju kantor kini seolah dipenuhi degup yang tak bisa kujelaskan. Entah karena udara pagi yang terlalu lembut, atau karena diam-diam aku mulai menantikan sesuatu, atau seseorang, Aji. Nama itu kini menempati ruang yang tak semestinya di dalam pikiranku. Ia muncul di antara file kerja, di sela panggilan klien, bahkan di mimpi-mimpi singkat di sore hari saat aku terpejam di ruang rapat yang sunyi. Namun bersamaan dengan itu, datang pula rasa bersalah yang menyesakan. Aku adalah pemimpin di perusahaan ini, seorang perempuan yang seharusnya mampu menjaga jarak dan wibawa. Tapi setiap kali melihat matanya, mata yang jujur dan teduh, semua prinsip itu runtuh satu persatu. Hari itu, aku memanggilnya ke ruanganku. Ada laporan yang harus ditandatangani. Hanya itu alasannya, atau setidaknya, itulah alasan yang kuciptakan untuk menutupi alasan sebenarnya. Ia masuk dengan seragam kerja yang masih berbau oli dan logam, tapi entah kenapa aroma itu menenangkan. Saya dipanggil, Bu. Suaranya sopan, tapi ada nada hati-hati yang tak biasa. Iya, Aji. Duduklah sebentar, kataku sambil berpura-pura memeriksa dokumen di meja. Suasana hening. Aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding, dan setiap detaknya seperti menyoroti kegugupan yang kami rasakan. Kamu sudah bekerja di sini berapa lama? Tanyaku tiba-tiba. 4 tahun, Bu. Jawabnya cepat. Dan kamu suka pekerjaanmu? Ia tersenyum tipis. Suka, Bu. Tapi akhir-akhir ini, saya punya alasan tambahan untuk datang lebih semangat ke kantor. Aku menatapnya. Tatapan itu terlalu berani, tapi tidak kasar. Dan aku tahu persis apa maksudnya. Jangan berkata seperti itu, Aji. Ujarku pelan. Mencoba terdengar tegas, tapi suaraku goyah. Ia menunduk sedikit namun tidak menghindar. Maaf, Bu, saya cuma nggak bisa pura-pura nggak peduli. Kadang hati manusia nggak tahu batas, meskipun pikirannya tahu. Kata-katanya menghujam dalam. Aku terdiam, menatap tumpukan kertas di depanku, tapi huruf-huruf di atasnya seolah berlari kabur. Aku tahu dia benar. Aku pun merasakannya, hal yang sama. Perasaan yang tumbuh diam-diam, tak sopan, tapi nyata. Aku, Anjani, seorang janda berusia 35 tahun yang selama ini berpura-pura kuat, kini rapuh oleh perhatian seorang pria sederhana. Pergilah dulu, Aji, kataku akhirnya, mencoba menjaga sisa ketegasan yang masih kumiliki. Ia berdiri lalu menatapku dalam-dalam sebelum berjalan menuju pintu. Tapi tolong, Bu, ucapnya pelan tanpa menoleh. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang perasaan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku yang terdiam di balik meja besar dan keheningan yang terasa sesak. Untuk beberapa saat aku hanya duduk di sana, menatap langit di luar jendela. Hujan kembali turun, lembut, seperti bisikan alam yang menenangkan. Dan entah kenapa, air mataku ikut jatuh bersama rinainya. Aku menyentuh dadaku yang terasa berat. Cinta ini salah tempat mungkin. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Dan dalam kesunyian itu, aku hanya bisa berbisik, Tuhan, kenapa harus dia? Malam itu, aku duduk di balkon rumahku yang sunyi, ditemani secangkir teh melati dan bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Angin membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi,
menembus kulitku dan menggigilkan kenangan yang selama ini berusaha aku pendam. Sudah lama aku tak merasa seperti ini, gelisah, hangat, dan takut pada saat bersamaan. Semua gara-gara satu nama, Aji. Pria sederhana yang entah bagaimana berhasil menembus dinding tinggi yang kubangun bertahun-tahun. Kupandangi langit malam yang penuh awan kelabu. Lalu aku teringat wajah seseorang dari masa laluku, almarhum suamiku, Dimas. Ia lelaki pertama yang kucintai, sekaligus luka pertama yang tak pernah benar-benar sembuh. Dimas pergi terlalu cepat, dalam kecelakaan pesawat yang ironisnya milik perusahaanku sendiri. Hari itu aku kehilangan suami, cinta, sekaligus rasa aman. Sejak itu aku bersumpah tak akan membiarkan siapapun masuk lagi. Aku berjanji menjadi batu, dingin, kuat, tak terguncang oleh perasaan. Tapi lalu Aji datang. Dengan caranya yang sederhana, dengan tatapan yang jujur tanpa pamrih, ia mengaduk semua yang sudah kupaksa diam selama ini. Aku teringat ucapannya di ruanganku siang tadi. Kadang perasaan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini kukunci rapat. Apakah mungkin Tuhan mengirimnya untuk menyembuhkan hatiku? Ataukah ini hanya cobaan agar aku belajar melepaskan masa lalu? Aku menarik napas panjang. Angin malam berembus lembut, menyibak helaian rambutku yang jatuh ke wajah. Dimas, bisiku pelan ke langit, aku tidak sedang melupakanmu. Tapi mungkin aku mulai belajar mencintai hidup lagi. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini aku berjuang sendirian, menutupi luka dengan kerja keras, menukar kesepian dengan kesibukan. Namun sesungguhnya aku hanya wanita yang haus kasih sayang, yang lelah berpura-pura tegar. Dan di tengah kesunyian itu, bayangan Aji kembali hadir. Senyumnya, perhatiannya yang kecil tapi tulus. Cara ia menatapku bukan sebagai atasan, tapi sebagai perempuan. Hatiku luluh dengan pria ini, gumamku lirih, air mataku jatuh lagi. Aku sudah lama tak mendapatkan kasih sayang pria. Aku menyadari, yang kutakutkan bukan perasaannya, tapi diriku sendiri. Aku takut membuka pintu yang sama, takut kecewa, takut kehilangan lagi. Namun semakin aku menolak, semakin aku menyadari bahwa hidup tanpa cinta juga bentuk kehilangan. Teleponku bergetar pelan di meja kecil sebelah kursi. Sebuah pesan masuk. Selamat malam, Bu. Saya tahu Ibu belum tidur. Jangan lupa minum teh hangat ya, hujan tadi dingin sekali. Aji, aku tersenyum samar. Ia bahkan tahu kebiasaanku minum teh di malam hari. Perhatian sekecil itu terasa lebih hangat daripada apapun yang kuterima selama bertahun-tahun. Kuletakkan cangkir di meja, menatap layar ponsel itu lama. Jariku sempat ragu, tapi akhirnya kubalas pelan-pelan. Terima kasih, Aji. Saya minum sekarang. Pesan itu sederhana, tapi aku tahu. Ada hati yang sedang mulai tumbuh di antara kata-kata itu. Dan malam pun menutup dengan damai yang aneh. Damai yang kutakuti, tapi juga kurindukan. Hari-hari di kantor kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Tapi bagiku setiap detik terasa berbeda. Dunia yang dulu terasa datar kini memiliki warna. Dan entah sejak kapan, warna itu menyerupai wajah Aji. Ia tak lagi sering muncul di ruanganku, mungkin karena tahu aku mencoba menjaga jarak. Namun justru dari jarak itu, aku semakin sering memperhatikannya diam-diam. Dari jendela kaca lantai atas, aku bisa melihatnya di hangar, bekerja dengan fokus, wajahnya tenang, dan sesekali tertawa kecil bersama rekan-rekannya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya menjadi sederhana. Sementara aku hidup di dunia rapat, angka, dan tekanan, Aji hidup dalam dunia yang apa adanya. Tempat keringat dan kerja keras lebih bermakna dari kata-kata. Dan diam-diam, aku iri pada ketenangannya. Suatu sore, saat aku hendak pulang, aku melihatnya berdiri di halaman belakang. Ia sedang memperbaiki sepeda motornya. Tangannya kotor,
tapi matanya tetap memancarkan ketenangan yang sama. Entah dorongan apa yang membuatku menghampirinya. "Kamu nggak pulang, Aji?" tanyaku. Ia menoleh cepat, tampak kaget tapi langsung menunduk sopan. "Oh, Bu Anjani." "Iya, sebentar lagi." Rantai motornya lepas. Aku mengangguk. "Kamu kerja keras ya?" "Dari pagi sampai malam." Ia tertawa kecil. "Kalau ibu kerja lembur tiap malam, saya juga nggak kalah dong." Aku ikut tersenyum. Aneh, tapi percakapan sederhana itu membuat dada terasa hangat. "Dulu, waktu suami saya masih hidup," ucapku pelan tanpa sadar. "Saya sering melihat dia memperbaiki mobil sendiri. Tangannya juga selalu kotor seperti kamu sekarang." Aji terdiam lalu menatapku lembut. "Pasti beliau orang yang hebat ya, Bu." Aku tersenyum pahit. "Iya, tapi kadang saya masih sulit melepaskan. Mungkin karena saya takut kalau melupakan dia, saya juga melupakan bagian dari diri saya sendiri." Ia tak berkata apa-apa, tapi matanya berbicara tentang empati, tentang pengertian yang tak membutuhkan banyak kata. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Melupakan bukan berarti berhenti mencintai, Bu. Kadang justru dengan mengizinkan diri mencintai lagi, kita menghormati yang sudah pergi." Kata-kata itu mengguncangku lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku terdiam lama, menatapnya di bawah cahaya senja yang mulai redup. Aji menunduk kembali, memperbaiki rantai motornya, seolah tak sadar betapa dalam makna yang baru saja ia ucapkan. Aku memandangi tangannya yang kuat, gerakannya yang hati-hati, dan aku tahu lelaki ini berbeda. Tidak ada kemewahan di hidupnya, tapi ada ketulusan yang jarang kutemukan di dunia penuh topeng ini. Sore itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Di sepanjang perjalanan, wajahnya terus muncul di pikiranku. Antara aku, dia, dan masa lalu yang masih membayangi, semuanya mulai bercampur seperti warna senja yang tak bisa lagi dibedakan antara terang dan gelap. Di dalam mobil, aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela. "Aji," bisiku pelan, "apa kau sadar kalau tanpa sengaja kau mulai menghapus rasa takutku?" Aku menutup mata, membiarkan suara mesin dan hembusan angin malam mengiringi kegelisahan ini. Aku tahu ini salah atau setidaknya terlalu berisiko. Tapi ada hal-hal yang tak bisa dikendalikan oleh logika, termasuk hati yang mulai belajar mencintai lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak hanya rindu pada masa lalu. Aku rindu pada masa depan. Malam itu langit begitu tenang, tapi hatiku tidak. Di luar jendela, bulan menggantung dengan malu-malu, seolah tahu apa yang sedang bergemuruh di dalam dadaku. Aku duduk di kursi kayu di balkon, menatap kosong pada secangkir teh hangat yang uapnya mulai menipis. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Tapi semua keindahan itu terasa hambar, karena pikiranku kembali pada satu sosok, Raka. Sudah beberapa hari aku berusaha menjauh, menenangkan diri, mengatur ulang hatiku yang mulai goyah. Tapi semakin aku berlari, semakin jelas suara langkahnya di hatiku. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat tatapan matanya. Dalam, teduh, tapi juga membakar dari balik kesunyian. Tatapan itu selalu datang tanpa izin. Saat aku sendiri, saat aku lelah, bahkan saat aku berdoa. Ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan dari Raka muncul di layar. "Aku nggak tahu kamu masih marah atau enggak, tapi boleh aku ketemu kamu sebentar? Ada yang belum sempat aku jelaskan." Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku gemetar di atas layar. Setengah diriku ingin membalas, tapi setengah lagi memohon agar aku tetap kuat. Aku tahu, sekali aku bertemu, tembok yang sudah susah payah kubangun akan runtuh dalam sekejap. Tapi, seperti kebodohan yang manis, aku akhirnya mengetik balasan singkat. "Besok sore, di tempat biasa." Keesokan harinya, matahari seolah tahu aku sedang gelisah. Panasnya tak begitu menyengat, tapi cukup untuk membuat kulitku berdebar. Aku mengenakan dress sederhana warna krem. Rambutku kubiarkan tergerai. Saat aku tiba di kafe kecil tempat kami sering bertemu dulu, dia sudah di sana, duduk di sudut, memegang 2 cangkir kopi. Tatapan kami bertemu. Sejenak dunia berhenti.
Suara di sekeliling kami seperti tenggelam oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku mencoba menahan diri, tapi bibirku justru mengulas senyum kecil. Senyum yang sama yang dulu membuatnya jatuh cinta, katanya. Raka berdiri, menatapku dalam. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. Aku tersenyum kaku. Mungkin karena terlalu sering pura-pura kuat. Dia menarik kursi untukku, lalu duduk di hadapanku. "Aku nggak mau kamu salah paham. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah berhenti mikirin kamu." Kata-katanya jatuh perlahan, tapi menghantam seperti badai. Aku ingin menolak, ingin marah, tapi mata itu, membuat segalanya berantakan. "Raka," suaraku serak, nyaris bergetar. "Kita ini salah, dan kamu tahu itu." Dia menghela napas panjang. "Aku tahu. Tapi kenapa hal yang salah bisa terasa seindah ini?" Hening. Aku menatap keluar jendela. Langit mulai temaram, matahari turun perlahan. Dalam redupnya senja, aku sadar satu hal. Terkadang, perasaan tak perlu diizinkan untuk lahir. Ia tumbuh sendiri, liar dan hangat, di antara luka dan keinginan yang tak seharusnya ada. Dan malam itu, aku tahu aku sedang kalah, bukan oleh Raka, tapi oleh diriku sendiri. Tatapannya tak lagi bisa kuhindari. Tatapan yang membuatku lupa bahwa cinta bisa jadi candu paling lembut yang membunuh perlahan. Aku masih bisa merasakan hangatnya sore itu, bahkan setelah berjam-jam berlalu. Kata-katanya, tatapan matanya, dan caranya menatapku seolah aku satu-satunya yang ada di dunia, semuanya masih membekas, menempel di kulitku seperti kenangan yang menolak pergi. Malamnya aku duduk sendirian di kamar. Lampu temaram, aroma lavender dari lilin aromaterapi menyelimuti udara. Aku mencoba membaca, mencoba menulis, mencoba melakukan apapun untuk mengalihkan pikiranku, tapi semua usahaku sia-sia. Setiap lembar buku yang kubuka, setiap kalimat yang kutulis, semuanya mengarah kembali padanya. Pada Raka Dwet sekitar pukul 9, ponselku bergetar. "Aku di depan rumah. Aku cuma mau ngasih ini." Pesan itu membuat jantungku seketika berdebar cepat. Aku melangkah ke jendela, dan di bawah sana, di balik pagar, aku melihatnya. Dengan kemeja abu-abu yang basah oleh embun malam, dan senyum kecil yang tak berani penuh, seolah takut menghancurkan hatiku yang rapuh. Tanpa berpikir panjang, aku turun. Begitu pintu terbuka, aroma hujan menyambutku, dan di balik aroma itu ada dia. Raka menyerahkan sekotak kecil. "Aku nggak tahu ini masih kamu suka atau enggak. Tapi aku ingat, kamu bilang coklat rasa mint itu bisa bikin kamu tenang." Aku tersenyum samar. "Kamu masih ingat?" Dia menatapku, matanya lembut. "Ada hal-hal yang nggak bisa dilupain, bahkan kalau kita mau." Hujan mulai turun lagi, rintiknya pelan, seperti irama yang menyembunyikan kecanggungan kami. Aku hendak berbalik masuk, tapi tiba-tiba Raka memegang tanganku. Hanya sebentar, tapi waktu terasa berhenti. Sentuhan itu ringan, namun cukup untuk mengguncang seluruh duniaku. "Raka," bisikku pelan, tapi suaraku hilang tertelan degup jantungku sendiri. Dia menatapku lama. Aku tahu ini salah. Tapi setiap kali aku lihat kamu, semua batas yang aku bikin sendiri, hancur begitu aja. Aku bisa merasakan jemarinya menahan tanganku sedikit lebih lama dari seharusnya. Madi yutasas halus yang menjalar, bukan hanya di kulit, tapi jauh lebih dalam. Aku ingin menarik diri, tapi tubuhku tak menurut. Ada bagian dari diriku yang terlalu lama haus akan kehangatan, dan kini api itu mulai menyala lagi. Kami berdiri di bawah hujan, butir air jatuh di antara kami, tapi entah kenapa rasanya tak cukup untuk mendinginkan perasaan yang terbakar diam-diam. Aku menatap wajahnya, rahangnya yang tegas, matanya yang teduh, dan ketulusan yang membuatku semakin tak berdaya. "Aku harus pergi," ucapku akhirnya, dengan suara yang nyaris patah. Dia mengangguk pelan, tapi sebelum benar-benar berbalik, bibirnya berbisik dekat telingaku, hangat, begitu dekat hingga membuatku menggigil. Hujan semakin deras, dan aku berlari masuk,
menutup pintu dengan jantung yang berdegup tak karuan. Di balik pintu, aku bersandar, menatap kotak coklat yang kini terasa seperti bukti dari kesalahan paling manis yang pernah kualami. Malam itu aku sadar, kami sudah melewati batas, bukan dengan ciuman atau pelukan, tapi dengan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Dan di antara detak hujan di jendela, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau ini cinta, mengapa terasa seperti luka yang kucintai? Sejak malam itu semuanya berubah. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada janji yang terikat. Namun ada sesuatu di antara aku dan Raka yang tak lagi sama. Setiap kali aku menatapnya, ada denyut halus yang bergetar di dada. Seperti irama lagu lama yang tiba-tiba kembali terdengar di kepala setelah sekian lama diam. Pagi ini aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Jalanan masih sepi, udara pagi terasa dingin dan lembab. Begitu lift terbuka, langkahku terhenti. Di sana, Raka sedang berdiri, tengah mengecek panel listrik yang katanya rusak. Tatapan kami bertemu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menghidupkan kembali seluruh memori tentang malam itu. "Selamat pagi, Bu Anjani," katanya sopan, meski suaranya sedikit serak. "Pagi," jawabku cepat, berusaha terdengar biasa saja. Tapi tubuhku tahu lebih jujur. Ada rasa canggung yang menggantung di udara, seperti kabut yang enggan pergi meski matahari sudah tinggi. Sepanjang hari, aku berusaha sibuk dengan rapat dan presentasi, tapi pikiranku melayang ke arahnya. Aku melihat sekilas dari jendela ruanganku. Ia sedang tertawa bersama teknisi lain. Wajahnya kembali terlihat ringan dan bebas. Entah kenapa, dadaku terasa sesak melihatnya begitu. Mungkin karena aku tahu, aku bukan bagian dari dunia yang membuatnya tertawa seperti itu. Sore hari, ketika semua orang sudah pulang, aku masih duduk di meja kerja. Laptop menyala, tapi pikiranku kosong. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. "Boleh masuk?" Suaranya lembut. Aku hanya mengangguk. Raka melangkah masuk, membawa 2 gelas kopi. "Cappuccino tanpa gula," katanya, meletakkannya di mejaku. "Aku ingat kamu lebih suka pahit." Aku tersenyum samar. "Kamu terlalu banyak mengingat hal kecil." Dia menatapku dalam, lalu berkata pelan, "Justru hal-hal kecil itu yang bikin aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Aku tertawa gugup, mencoba meredam getaran di dada. Tapi tawa itu terdengar aneh, nyaris seperti helaan napas yang kalah. "Raka, ini nggak benar," ucapku akhirnya. Dia menatapku, matanya jujur dan lelah. "Aku tahu, tapi apa kamu juga ngerasa kalau setiap kali kita pura-pura nggak peduli, rasanya justru makin sakit?" Aku tak bisa menjawab. Ada dinding besar antara kami, statusku, posisiku, dan masa lalu yang masih membekas. Aku bukan perempuan muda yang bebas jatuh cinta. Aku janda, CEO. Seseorang yang seharusnya kuat dan tak tergoyahkan oleh tatapan seorang teknisi. Tapi anehnya, di hadapan Raka, semua tembok itu runtuh satu persatu. Dia mendekat, cukup dekat, hingga aku bisa merasakan aroma kopi dari napasnya. "Hatiku luluh dengan pria ini," bisikku dalam hati. Aku sudah lama tak mendapatkan kasih sayang pria. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai memanas. "Raka, kita harus berhenti." Dia tersenyum getir. "Kalau kamu benar-benar mau berhenti, aku akan berhenti. Tapi aku harap kamu jujur dulu sama diri sendiri. Kamu mau aku berhenti? Atau kamu takut kamu juga udah jatuh?" Pertanyaannya menusuk. Aku diam, tidak berani menjawab. Karena dalam diam itu, aku tahu aku sudah terjatuh. Perlahan, tanpa sadar, tanpa izin. Malam itu setelah dia pergi, aku menatap pantulan wajahku di kaca. Wajah seorang wanita yang terlihat anggun, tapi matanya menyimpan rahasia yang tak bisa diceritakan. Aku tersenyum getir, lalu berbisik pada diri sendiri. Cinta datang di waktu yang salah. Nah, tapi kenapa rasanya begitu benar? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat, bukan karena pekerjaan, tapi karena tatapan-tatapan yang mulai berbeda. Entah sejak kapan, bisik-bisik kecil mulai terdengar di lorong kantor setiap kali aku lewat. Aku bisa merasakannya, pandangan penuh tanya,
senyum sinis yang disembunyikan di balik sapa sopan. Aku, Anjani, CEO yang selama ini dikenal tegas dan profesional, kini jadi bahan pembicaraan. Dan sumbernya tak lain karena satu nama, Raka. Awalnya aku mencoba menepis semuanya. Aku berpura-pura tak peduli, menegakkan kepala seolah dunia baik-baik saja. Tapi hati kecilku mulai goyah ketika mendengar dua pegawai wanita berbisik di pantry. Katanya Bu Anjani sering lembur bareng Mas Raka ya, sampai malam loh. Ah, masa sih? Tapi kalau lihat cara mereka saling pandang, kayaknya emang ada sesuatu deh. Aku tak sengaja mendengar semuanya. Langkahku terhenti, napasku sesak. Ingin rasanya aku masuk dan menegur, tapi itu hanya akan membuat gosip semakin liar. Jadi aku memilih diam, menahan bara di dada, lalu berbalik dengan kepala tegak, meski di dalam hatiku porak-poranda. Siangnya, aku memanggil Raka ke ruanganku. Dia datang dengan wajah bingung. Ada yang salah, Bu? Aku menatapnya tajam. Kamu sadar nggak, Raka? Belakangan ini orang-orang mulai ngomongin kita. Raka terdiam. Sekilas ada rasa bersalah di matanya. Aku dengar sedikit, tapi aku pikir, kamu pikir apa? Potongku tajam. Kalau kita biarin aja? Kalau gosip ini dibiarkan, kamu tahu siapa yang bakal disalahkan? Aku. Nada suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Aku tahu aku marah bukan hanya karena gosip itu, tapi karena aku takut. Takut kehilangan segalanya yang sudah kubangun dengan susah payah. Raka menunduk. Maaf, aku nggak bermaksud bikin masalah buat kamu. Aku bukan marah karena kamu, Raka. Suaraku mulai bergetar. Aku marah karena aku nggak tahu harus gimana. Aku marah karena aku peduli sama kamu, tapi aku juga takut. Dia menatapku, perlahan mendekat. Takut apa, Anjani? Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. Takut perasaan ini benar, hening. Udara di antara kami begitu tebal hingga napas pun terasa berat. Raka menghela napas panjang, lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, kalau kamu takut karena cinta, berarti kamu masih hidup. Karena cuman orang mati yang gak berani ngerasain apa-apa. Kata-katanya menampar sekaligus menenangkan. Aku menatapnya lama, mencari logika di balik semua ini. Tapi yang kutemukan hanyalah hatiku sendiri yang berdegup terlalu keras. Saat dia berbalik hendak pergi, aku memanggilnya. Raka, dia menoleh. Jaga jarak dulu ya, untuk sementara. Dia mengangguk pelan, matanya redup tapi penuh pengertian. Kalau itu bisa bikin kamu tenang, aku nurut. Tapi aku nggak akan pergi dari hidup kamu, Anjani. Aku cuma mundur sedikit. Begitu pintu tertutup, aku duduk lemas di kursi. Suara detak jam terdengar begitu jelas di ruang yang tiba-tiba terasa kosong. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar. Kadang cinta tak harus disembunyikan karena malu. Tapi karena kita belum siap kehilangan segalanya karenanya. Namun malamnya, saat aku berbaring di tempat tidur yang luas dan dingin, aku tahu satu hal pasti. Jarak tidak pernah benar-benar membuat rindu hilang. Ia justru menumbuhkannya dalam diam. Perlahan tapi pasti, hari-hari tanpa Raka terasa sepi. Aneh, padahal dia bukan siapa-siapa di hidupku. Hanya seorang teknisi di perusahaan yang kupimpin. Seorang pria sederhana yang seharusnya tak punya tempat di ruang hatiku. Tapi kenyataannya, setiap kali aku membuka pintu kantor dan tak melihat sosoknya di sudut ruangan, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Sudah hampir 2 minggu kami menjaga jarak. Tidak ada pesan. Tidak ada obrolan ringan di sela pekerjaan. Tidak ada tatapan yang saling mencari. Semuanya kembali seperti dulu. Atau setidaknya, aku berpura-pura begitu. Tapi setiap malam pikiranku tak pernah berhenti memutar ulang percakapan terakhir kami. Kata-katanya masih terngiang, seolah membentuk gema lembut di ruang sunyi jiwaku. Kalau kamu takut karena cinta, berarti kamu masih hidup. Malam itu aku pulang lebih lambat dari biasanya. Kantor sudah sepi, hanya suara pendingin ruangan dan langkahku yang terdengar di lantai marmer. Aku masuk ke lift, dan saat pintu hampir menutup, sebuah tangan menahan dari luar. Aku terkejut, raka tubuhku menegang. Aku pikir kamu sudah pulang,
kataku, berusaha terdengar tenang. Aku sengaja nunggu kamu. Aku menghela napas. Raka, aku pikir kita sudah sepakat untuk jaga jarak. Dia menatapku. Mata itu masih sama. Hangat, jujur dan kali ini penuh keberanian. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli lagi, Jan. Aku udah coba, tapi gagal. Pintu lift tertutup. Ruang sempit itu terasa lebih kecil dari biasanya. Dan detak jantungku menggema di telinga. Raka, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Semua ini bisa jadi masalah besar kalau orang tahu. Potongnya pelan. Aku nggak peduli, Jan. Aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Aku cinta sama kamu. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu manusia yang masih bisa luka, marah, dan berjuang meski semua orang pikir kamu sempurna. Aku terpaku. Kata cinta itu meluncur begitu tulus hingga membuat hatiku bergetar. Selama ini banyak pria datang padaku. Pebisnis, pengusaha, bahkan politisi. Tapi tak satu pun dari mereka melihatku seperti Raka melihatku. Dia tak melihat kekayaanku tapi kesepianku. Dia tak menilai keberhasilanku, tapi luka di baliknya. Lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka, tapi tak satu pun dari kami bergerak. Raka, suaraku pelan, hampir seperti bisikan. Kamu nggak boleh bilang hal-hal seperti itu. Aku ini perempuan yang sudah hancur sebelumnya. Aku takut kalau harus hancur lagi. Dia melangkah maju, menatapku lembut. Kalau kamu jatuh, aku yang bakal nangkep. Aku janji, aku nggak akan bikin kamu hancur lagi. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Mungkin karena keheningan yang terlalu panjang, mungkin karena mataku yang mulai basah, atau mungkin karena jarak di antara kami akhirnya terlalu tipis untuk diabaikan. Yang ku tahu malam itu, dia menggenggam tanganku. Hanya itu, tak lebih, tak kurang. Tapi genggaman itu cukup untuk membuat dinding yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ketika akhirnya aku pulang malam itu, aku menatap jari-jariku yang masih terasa hangat. Hatiku berdetak pelan, namun dalam ritmenya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuatku takut sekaligus hidup. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik dalam hati. Cinta ini mungkin salah waktu, tapi aku rasa kali ini aku tak ingin melawannya. Malam itu aku nyaris tak bisa tidur. Kata-kata Raka terus terngiang, seperti melodi lembut yang menolak pergi dari kepalaku. Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan detak jam yang terasa terlalu keras di keheningan. Jantungku berdetak tak beraturan, antara bahagia dan takut, antara ingin menyerah dan ingin bertahan. Pagi berikutnya, aku berangkat ke kantor dengan kepala penuh kabut. Aku berusaha menyembunyikan semuanya di balik riasan sempurna. Senyum profesional. Dan langkah yang selalu tegap. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, aku sudah tak lagi sama. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai hidup kembali. Saat rapat besar dengan dewan direksi, pikiranku melayang. Hingga seseorang berdehem dan mengalihkan perhatianku. Bu Anjani, ujar salah satu direktur, beberapa media online sedang menulis tentang hubungan pribadi Anda dengan salah satu karyawan teknis. Kami pikir Anda perlu tahu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap layar ponsel yang disodorkan padaku. Judul berita terpampang jelas. CEO muda diduga dekat dengan pegawai rendahan. Fakta di balik karisma Anjani. Tubuhku terasa dingin. Tangan gemetar. Foto-foto itu hasil jepretan dari jauh. Saat aku dan Raka berbicara di parkiran malam itu. Saat dia menahan pintu lift. Bahkan ketika kami tertawa bersama di kantin. Semuanya tampak ambigu, tapi cukup untuk menjadi bahan gosip yang kejam. Aku menarik napas panjang. Terima kasih sudah memberitahu, kataku pelan namun tegas. Saya akan mengurusnya secara pribadi. Begitu rapat usai, aku langsung menutup pintu ruanganku dan menekan nomor Raka. Dia menjawab cepat. Bu Anjani? Raka, kamu baca berita itu? Suaraku nyaris tak terdengar. Sudah, jawabnya. Aku minta maaf.
Ini pasti bikin kamu repot. Aku menatap keluar jendela, melihat awan kelabu yang menggantung di langit Jakarta. Lebih dari repot, Ra. Ini bisa menghancurkan reputasi yang aku bangun bertahun-tahun. Keheningan menggantung di antara kami. Kalau kamu mau, aku bisa keluar dari perusahaan, katanya pelan. Biar semua ini berhenti. Jangan bodoh, kataku cepat. Tapi dalam hati ada rasa sakit yang menusuk. Karena mungkin itulah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan kami berdua. Malamnya, aku pulang lebih awal. Rumah besar itu terasa begitu sunyi, seperti istana kosong. Aku duduk di ruang tamu, membuka layar ponsel, membaca komentar-komentar kejam dari orang-orang yang tak mengenalku. Pantas naik jabatan cepet. CEO kok jatuh cinta sama teknisi? Uang nggak bisa beli rasa malu, Bu. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menoreh kulitku. Air mata akhirnya jatuh, pelan tapi pasti. Aku sudah terbiasa menghadapi tekanan bisnis, pengkhianatan rekan kerja, bahkan kehilangan suami. Tapi ini berbeda, karena kali ini yang mereka serang bukan hanya nama baikku, tapi hatiku. Di tengah tangisku, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Raka. Aku tahu kamu lagi marah dan sedih. Tapi tolong jangan salahin perasaan kita. Aku cinta kamu, Jan. Dan aku nggak akan biarin dunia ngerusak hal seindah ini. Aku menatap pesan itu lama. Bibirku bergetar, antara ingin membalas dan ingin melupakannya. Namun akhirnya, aku hanya mengetik satu kalimat. Kadang cinta datang di waktu yang paling kejam, Ra. Tapi entah kenapa, aku tetap bersyukur kamu datang. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir jatuh di pipi. Karena di balik semua ketakutan, aku tahu satu hal pasti. Aku mencintainya. Dan cinta itu, meski datang di tengah badai, adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap kuat berdiri. Beberapa hari setelah berita itu meledak, Raka benar-benar menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Bahkan nomor ponselnya tak lagi aktif. Kantor terasa berbeda tanpa sosoknya. Setiap kali aku melewati lorong tempat ia biasa bekerja, hatiku terasa mencubit. Meja kerjanya kini kosong, seolah menertawakan kesalahanku yang berusaha mencintai seseorang di luar garis yang seharusnya. Para karyawan mulai berusaha kembali bersikap normal, tapi aku tahu semuanya masih membicarakanku diam-diam. Setiap senyum sopan yang mereka berikan terasa seperti pisau yang terselip di balik bunga. Aku belajar membalasnya dengan tenang, seolah semuanya baik-baik saja. Namun ketika tiba di ruanganku dan pintu tertutup, ketenangan itu runtuh. Aku menunduk di meja kerja, memejamkan mata dan berbisik lemah. Raka, kamu di mana? Malam-malamku pun kembali sunyi. Rumah besar ini tak pernah terasa sebesar sekarang. Setiap sudutnya menggema dengan kenangan. Taman belakang tempat kami pernah berbincang, teras kecil tempat aku menerima kotak coklat darinya, bahkan aroma kopi di pagi hari, semuanya mengingatkanku padanya. Suatu malam, aku menerima email tanpa nama pengirim. Subjeknya sederhana, maafkan aku. Isi pesannya hanya beberapa kalimat pendek, tapi setiap katanya menancap dalam. Aku nggak pergi karena menyerah. Aku pergi karena aku nggak mau kamu terus disakiti karena aku. Aku ingin kamu tetap berdiri di tempat yang pantas, tanpa beban namaku. Tapi percayalah, aku masih di sini. Selalu. Aku tak tahu harus marah atau menangis. Bagian dari diriku merasa lega, tapi sisanya hancur. Karena kini aku tahu, dia memilih menghilang demi melindungiku. Cinta itu ternyata tak selalu ditunjukkan dengan hadir. Kadang justru lewat keberanian untuk pergi. Hari-hari berlalu lambat. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, mencoba menutupi luka dengan jadwal yang padat. Tapi malam selalu mengkhianatiku. Saat lampu sudah padam dan hanya suara jam yang terdengar, bayangan wajahnya selalu muncul di kepalaku. Matanya, suaranya, senyumnya. Suatu sore, sekretarisku masuk ke ruangan membawa sebuah amplop coklat. Bu, ini dikirim ke resepsionis. Tidak ada nama pengirim. Aku membuka amplop itu dengan jari bergetar. Di dalamnya ada satu foto.
sebuah pesawat kecil di hanggar, dengan cat baru di sayapnya bertuliskan, January Sky. Aku menatapnya lama. Itu adalah nama yang dulu aku sebut tanpa sengaja saat kami bicara tentang mimpi. Kataku waktu itu, kalau aku punya pesawat pribadi, aku mau namanya January Sky, biar setiap terbang selalu terasa seperti awal yang baru. Dan dia, Raka, ternyata masih ingat. Air mata mengalir perlahan di pipiku. Aku menggenggam foto itu erat, lalu tersenyum di antara tangis. Dia nggak benar-benar pergi, bisikku pelan. Dia cuma terbang lebih dulu. Malam itu aku keluar ke balkon, menatap langit Jakarta yang gelap tapi bertabur lampu-lampu kota. Aku memejamkan mata dan berbicara pada angin. Raka, kalau kamu dengar ini, aku masih di sini, dan aku masih mencintaimu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tenang, meski tanpa kepastian, tanpa pelukan, tanpa kabar. Karena di balik jarak dan diam, aku tahu cinta kami belum berakhir. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali terbang. 3 bulan berlalu sejak aku menerima foto itu. Hidupku mulai kembali stabil, setidaknya di permukaan. Aku menjalani rutinitas seperti biasa. Rapat, proyek baru, kerja lembur, lalu pulang ke rumah yang tetap sunyi. Namun di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Setiap kali aku melihat langit senja, aku masih mencari sosok yang dulu menatapnya bersamaku. Hari itu, perusahaan mengadakan acara tahunan besar, corporate summit yang dihadiri oleh ratusan mitra bisnis dan investor. Aku berdiri di panggung utama sebagai pembicara pembuka. Suasana megah, lampu-lampu sorot menyilaukan, dan tepuk tangan menggema setelah aku menutup pidato. Aku tersenyum, menunduk sopan, mencoba terlihat tenang. Namun di balik senyum itu, jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan. Seolah alam bawah sadarku tahu, sesuatu akan terjadi hari ini. Setelah sesi utama, aku berjalan ke area pameran produk baru. Beberapa perusahaan startup ikut berpartisipasi, memamerkan inovasi mereka. Salah satunya menarik perhatianku, sebuah stand dengan logo sederhana bertuliskan January Sky Aviation. Langkahku terhenti. Nafasku tercekat. Nama itu sama persis dengan yang ada di foto. Seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan stand itu, sedang menjelaskan sesuatu pada tamu. Dari belakang, siluetnya begitu kukenal. Cara berdirinya, gestur tangannya, bahkan nada suaranya, semuanya terasa familiar. Aku berusaha menenangkan diri, tapi tubuhku menolak. Langkahku bergerak sendiri, perlahan mendekat. Dan saat pria itu berbalik, dunia berhenti berputar. Raka, namanya meluncur begitu saja dari bibirku. Lirih tapi penuh getaran. Dia menatapku lama. Tatapan itu hangat, dalam, dan menyimpan rindu yang terlalu lama tertahan. Senyumnya muncul perlahan. Senyum yang dulu selalu bisa membuat hatiku runtuh. Maaf, aku baru bisa muncul sekarang, katanya lembut. Aku harus menyelesaikan semuanya dulu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Suaraku terkunci di tenggorokan. Hanya air mata yang berbicara. Dia melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak yang sopan. Aku nggak mau datang tanpa arti. Aku kembali karena aku sudah bebas, Jan. Aku menatapnya tak percaya. Bebas? Raka mengangguk. Perusahaanku sekarang milik sendiri, tanpa keterikatan dengan keluargaku. Dan aku juga sudah menyelesaikan semuanya dengan mereka, termasuk pernikahanku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku terpaku. Dunia di sekeliling kami mendadak mengabur. Hanya ada dia dan aku dalam ruang waktu yang berhenti. Dia menatapku lembut. Aku nggak datang untuk mengulang yang lama, tapi untuk menepati janji. Dulu aku bilang, kalau waktunya tiba, aku akan menjemputmu dengan sayapku sendiri. Ini dia, January Sky. Aku menatap logo di belakangnya, lalu kembali ke matanya yang kini basah oleh emosi. Tanpa sadar aku tersenyum, dengan air mata mengalir di pipi. Raka, kamu benar-benar gila, kataku gemetar. Dia tertawa pelan. Kalau mencintaimu itu gila, aku nggak mau waras. Beberapa tamu menatap kami bingung, tapi aku tak peduli.
Dunia boleh bicara apa saja, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa semuanya pada tempatnya. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi bayangan. Hanya kami berdua, berdiri di tengah panggung kehidupan yang akhirnya memberi kami kesempatan kedua. Malamnya, sebelum acara berakhir, Raka menghampiriku sekali lagi di balkon hotel tempat acara berlangsung. Angin berhembus lembut, dan lampu kota berkilau di bawah sana. Dia mengulurkan tangan. January, mau terbang lagi bersamaku? Aku menatap tangannya lama, sebelum akhirnya menggenggamnya erat. Selalu Raka, selalu. Sejak malam itu di balkon hotel, aku merasa hidupku kembali memiliki warna. Setelah bertahun-tahun tenggelam dalam rutinitas dan kesepian, kini setiap pagi terasa hangat lagi. Raka sering datang ke kantorku, bukan sebagai bawahan atau teknisi seperti dulu, tapi sebagai rekan bisnis. Perusahaannya, January Sky Aviation, kini menjadi mitra utama dalam pengembangan sistem baru untuk maskapai yang kupegang. Ironisnya, kerjasama yang dulu hanya khayalan di antara canda kami kini menjadi nyata. Namun, di balik segala manisnya pertemuan kembali, aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali aku menatap Raka dalam diam, aku bisa melihat lelah di matanya. Bukan lelah fisik, melainkan beban yang tak sepenuhnya terucap. Ada saat-saat di mana dia tampak seperti menyembunyikan sesuatu, sebuah rahasia yang belum selesai. Suatu sore kami duduk berdua di ruanganku. Hujan turun deras, membasahi jendela besar yang menghadap ke landasan pesawat. Raka sedang menjelaskan konsep sistem penerbangan baru, tapi aku hampir tak mendengarnya. Pandanganku hanya tertuju pada jemarinya yang gemetar halus. Raka, panggilku pelan. Apa kamu baik-baik saja? Dia terdiam, lalu menatapku dengan senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Aku baik, Jan. Hanya sedikit lelah. Aku tak percaya begitu saja. Aku tahu kamu berbohong. Sejak kapan kamu pandai menutupi sesuatu dariku? Raka menarik napas panjang. Matanya beralih ke jendela, menatap hujan yang menetes perlahan. Kadang, tidak semua hal bisa dijelaskan, Jan. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan berjalan sesuai waktu. Kata-katanya lembut, tapi hatiku terasa sesak. Aku tahu kalimat itu adalah tembok yang ia bangun, dan aku berdiri di luar tembok itu. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap ponselku, menggulir pesan-pesan kami yang penuh canda, tawa, dan kata rindu. Tapi di balik semua itu, aku merasa ada bayangan lain yang menyelinap. Entah dari masa lalunya, atau masa laluku sendiri. Hingga akhirnya aku membuka laptop dan mulai mencari tahu tentang January Sky Aviation. Dan disitulah aku menemukannya, sebuah artikel berita bisnis kecil, menyebutkan bahwa salah satu pendiri perusahaan itu adalah seorang wanita bernama Ratna Siregar. Nama yang tak asing di kepalaku. Mantan istri Raka, hatiku tercekat. Jemariku berhenti di atas keyboard. Dunia terasa berputar pelan, seperti pesawat yang kehilangan kendali di udara. Ya jadi, apakah semua ini benar-benar sudah selesai baginya? Atau aku hanya pengganti di panggung yang sama? Keesokan paginya, aku menemuinya di hanggar tempat kami biasa melakukan inspeksi. Dia tampak sedang memeriksa mesin pesawat, dengan wajah serius seperti biasa. Saat aku datang, dia tersenyum, tapi aku tak membalas. "Kenapa, Yan?" Tanyanya heran. Aku menatapnya tajam. "Kenapa kamu nggak bilang kalau Ratna masih bagian dari perusahaanmu?" Dia terdiam. Senyumnya lenyap. Aku nggak menyembunyikan. Aku hanya belum sempat menjelaskan. Ujarnya tenang. Tapi aku tahu itu hanya cara halus untuk menenangkan badai. "Belum sempat?" Suaraku meninggi. "Atau kamu takut aku mundur lagi?" Raka menatapku lama, lalu berkata lirih, "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi hanya karena sesuatu yang sudah tidak berarti." Air mataku jatuh begitu saja. "Tapi kamu tetap bohong, Raka. Kamu tahu aku sudah terlalu sering dikhianati oleh keheningan." Dia mendekat, menggenggam bahuku. "Dengar aku, Jan. Ratna hanya investor pasif. Aku sudah berpisah darinya secara sah, dan aku membangun semuanya ini justru untuk bisa menemuimu tanpa beban. Tapi dunia bisnis tidak sebersih cinta, dan aku harus bertahan.
Aku menatap matanya yang basah. Kata-katanya jujur, tapi hatiku tetap terluka. Antara percaya dan takut percaya lagi. Hatiku luluh dengan pria ini, bisikku dalam hati. Aku sudah lama tak mendapatkan kasih sayang pria. Tapi kenapa cinta selalu datang bersama luka? Aku berbalik, melangkah pergi dengan langkah gontai. Raka tak menahanku kali ini. Hanya ada suaranya yang memecah keheningan, lirih tapi menusuk. Jika takdir memberiku kesempatan lagi, Jan, aku akan memperbaikinya, walau harus kehilangan segalanya. Aku tak menjawab, karena aku tahu sejak pertemuan itu, takdir memang belum selesai memainkan perannya di antara kami. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, aku berusaha mengalihkan diri dengan pekerjaan. Tapi sekeras apapun aku mencoba, bayangan Raka selalu muncul di sela pikiranku. Di antara laporan, di tengah rapat, bahkan saat aku menatap kopi pagi, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa kugantikan, meski aku marah, meski hatiku terluka. Sore itu, langit Jakarta memerah seperti hati yang menahan rindu. Aku baru saja selesai menandatangani dokumen besar ketika sekretarisku datang membawa surat. Bu Anjani, ini dikirim oleh seseorang bernama Raka. Ia titipkan melalui staf dari Hanggar. Aku terdiam. Surat itu sederhana, hanya amplop putih dengan namaku ditulis tangan. Saat kubuka, ada selembar kertas berisi tulisan yang begitu ku kenal. Tulisan yang dulu sering mengisi catatan kecil di mejaku. Januari, aku tahu aku bukan pria sempurna. Aku tidak pandai berkata jujur di saat seharusnya jujur, karena aku takut kehilanganmu lagi. Tapi kalau kau membaca surat ini, artinya aku sedang di rumah sakit. Aku divonis mengidap penyakit jantung bawaan sejak beberapa tahun lalu. Aku sembunyikan itu darimu. Bukan karena aku tak percaya padamu, tapi karena aku tak ingin kau mencintaiku dengan iba. Aku hanya ingin kau tahu, setiap langkahku, setiap napas yang tersisa, hanya untuk menepati janji, membuatmu bahagia, meski aku tak bisa menemanimu selamanya. Surat itu terjatuh dari tanganku. Dunia mendadak kabur. Aku tak ingat bagaimana aku sampai ke rumah sakit malam itu. Aku hanya tahu tubuhku berlari, menembus hujan, menembus lampu-lampu kota yang berpendar di kaca mobil. Ketika aku tiba di ruang ICU, Raka terbaring lemah dengan berbagai selang di tubuhnya. Tapi saat matanya terbuka dan melihatku, ia tersenyum, senyum yang masih sama hangatnya. Aku menggenggam tangannya erat, seperti takut jika ku lepaskan, ia akan pergi. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanyaku parau. Raka menatapku lembut. "Kalau aku bilang, kamu nggak akan pernah mau mencintaiku. Aku nggak mau jadi bebanmu, Jan. Aku cuman ingin kau mengingatku sebagai seseorang yang pernah membuatmu tersenyum lagi." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kamu bodoh," kataku sambil terisak. "Aku nggak butuh kesempurnaan, Raka. Aku cuma butuh kamu." Sekarang di sini, dia tersenyum lemah. Dan aku di sini, untuk terakhir kalinya mungkin. Aku menutup mulutnya dengan jariku, menolak kata-kata itu. "Jangan bilang begitu. Kamu akan sembuh." Tapi Raka hanya menatapku dengan tatapan yang tak bisa kudefinisikan. Antara pasrah dan penuh cinta. "Kalau nanti aku nggak bisa menemaniku di dunia ini, Jan, tolong teruskan January Sky. Jangan biarkan sayap itu berhenti terbang. Karena di setiap pesawat yang melintas di langit, aku ingin kamu tahu, aku ada di sana, melihatmu dari ketinggian." Detik itu, aku memeluknya erat, mencium tangannya yang mulai dingin. Monitor di samping kami berbunyi lembut, seperti detak yang pelan-lahan pergi. Dan di antara air mata yang tak berhenti jatuh, aku mendengar bisikan terakhirnya, begitu lirih tapi abadi. "Aku mencintaimu, January." Langit di luar jendela berubah jingga lalu perlahan gelap. Hatiku hancur, tapi di sela kepedihan itu, ada sesuatu yang tetap menyala. Rasa cinta yang tak bisa dimatikan oleh waktu. Beberapa bulan setelah kepergian Raka, aku berdiri di landasan bandara tempat pesawat baru diluncurkan. Di ekor pesawat itu,
Tertulis nama yang membuat dadaku bergetar. Raka Air, Wings of January. Aku menatap ke langit, tersenyum di antara air mata. Kamu benar, Raka. Sayap ini tak akan berhenti terbang. Lalu aku menutup mata, membiarkan angin menyapu wajahku. Di sanalah aku merasa ia masih bersamaku, tak terlihat tapi selalu ada. Dan di hati yang pernah retak, aku tahu beberapa cinta memang tidak diciptakan untuk bertahan di dunia ini, tapi untuk menghidupkan jiwa selamanya. Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang tetap mendoakan ketika yang lain sudah pergi. Anjani, seorang wanita yang kehilangan segalanya, namun menemukan cinta sejati dalam diam dan ketulusan seorang pria sederhana. Raka kini, langit bukan lagi tentang penerbangan, tapi tentang kenangan yang terbang bebas tanpa batas waktu. Karena cinta sejati tak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat dari hati manusia menuju langit tempat rindu beristirahat. Suara menurun lembut. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika cerita January Sky ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah menyentuh lainnya bisa terus terbang bersama kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, cinta yang tulus selalu menemukan jalannya.